He's quite good, Beckham. Dan kalau lu udah diseleksi masuk timnas, lu harus bagus. Sesimpel itu. Betul. Itulah kenapa gue nggak heran Strike masuk U23. Kenapa? Dia nggak pernah perform di timnas utama. Nggak di bawah Sintayong, nggak di bawah Kluivert. Jadi pemain kita level Eropa, Belanda, tapi ya kualitasnya so-so aja. Cuman kualitas so-so ini lebih bagus daripada Liga 1. Kita hari ini ngobrol sama siapa? Ngobrol sama ini, inceran warganet. The most wanted pandit in Indonesia, Coach Justin. Kita pemain menyerang. Permainan menyerang, total football ya. Total football. Iya dong. Kita bahas dulu Garuda Calling. Karena sebentar lagi timnas Indonesia akan melakoni FIFA Matchday untuk mempersiapkan round 4 ya. Ini mudah-mudahan bisa optimal. Kita lihat dulu, ini adalah para pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Nah, gimana menurut Coach? Ini minus Arhan, minus Asnawi. Kalau Witan mungkin udah memang jarang dipanggil. Ada yang baru, Mark Klok di sini. Yang nggak ada yang spesial sih. Nothing special. No. Mark Klok kan dulu pernah juga ya dipanggil lagi, ya. Belum tentu main juga kan. Ini kan friendly, jadi sebenarnya friendly. Kalau gue harapkan sih ada beberapa pemain baru yang dipanggil, atau at least dia berikan kesempatan kepada pemain kayak Sananta, Jakob, Beckham, lebih banyak bermain lah. Karena tujuan friendly itu kan bereksperimen ya, mencari jam terbang dan hasil nggak begitu penting kan. Kayak Beckham gue nggak tahu juga, tapi kan gue menilai apa yang gue lihat di lapangan pada saat dia bermain di timnas. Gue nggak tahu dia siapa, main di mana. Habis itu kan gue tahu, he's quite good, Beckham. Dan kalau lu udah diseleksi masuk timnas, lu harus bagus. Sesimpel itu. Betul. Itulah kenapa gue nggak heran Strike masuk U23. Kenapa? Dia nggak pernah perform di timnas utama. Nggak di bawah Sintayong, nggak di bawah Kluivert. Tapi bukannya waktu awal-awal di era Sintayong dia lumayan bagus ya? Enggak. Kapan? Juga. U23 dia bagus, di youth dia bagus. Pada saat dia bermain lawan setaranya ya, kayak lawan di kualifikasi Piala Olimpiade kan, dia lawan Korsel, lawan apa ya. Karena seumur semua kan. Seumur semua. Pada saat di timnas, lu bisa cek lah. Gue selalu kritik Strike. Bukan dia jelek, tapi belum levelnya. Makanya bagus dia dimasukin U23 dulu, cari jam terbang dulu. Tapi potensi dia punya ya? Potensi banyak kalau di Indonesia mah. Belum tentu mereka yang berpotensi bisa jadi pemain bola yang bagus kan. Kalau menurut Coach nih, besok kan apakah ini kan friendly ya? Apakah misalnya Kluivert akan ganti taktik, ganti formasi? Itu gue harapkan. Itu yang gue harapkan. Karena untuk gue tetap mayoritas, ini kan starter, mayoritas dari Belanda. Atau besar di Belanda. Besar dengan filosofi sepak bola Belanda. Kan 4 back. 4 back. Ya, bukan 3 back itu nggak ada salahnya. Tapi kan kembali ke kebiasaan. Kayak lu kalau udah 10 tahun makan rawon, lu suruh makan nasi goreng bisa? Ya bisa. Tapi beda ya? Tapi beda, lu lebih suka makan rawon, karena lu 10 tahun udah makan rawon terus kan. Ya kan? Jadi gue melihat kita itu pemain yang jadi starter lebih cocok bermain dengan 4 back. 4 back. Kelvin, Justin, Jesus, Dix, it says main 3 back. Tapi kemarin lihat Sassuolo. 3 back di Venezia. Yang lain sisa 4 back. Kevin Dix, 4 back semua. Jadi it's just different. Jadi gua harap Patrick punya berani untuk mainkan 4 back. Nah, pertanyaan berikut kan mungkin 4 back line up-nya kayak apa? Ya simple, Kelvin kiri, Kevin kanan, it says sama Mace, sama Justin. Joey sama Tom. Depannya Kambuaya karena Ole nggak ada. Marcelino false 9. Kiri Ragnar, kanan Miliano. Eventually Zelstra masuk. Bisa sebagai striker. 2 orang nih sebenarnya yang gue pantau, Tom sama Mace.
Iya, Mes juga belum main. Mes belum ada klub. Sementara Twente sudah beli penggantinya Mes sehingga dia nggak main karena mereka berpikir bahwa Mes ini akan pindah. Iya. Nah ini concern buat kita semua. Iya, betul. Dan akhirnya ya udahlah, daripada nggak dapat klub luar, dia dapat Persib, udahlah. Yang penting main. Iya kan? Iya, betul. Yang penting main. Oke, tadi Koci bilang bahwa mereka pemain udah lama di Belanda. Didikan filosofi sepak bola Belanda. Iya. Sekarang pelatihnya juga Belanda. Tapi kenapa filosofi Belandanya, entah itu total football atau apapun Iya. belum terasa di timnas? Enggak, karena sepak bola bukan sulap. Oke. Kalau sulap berubah. Ini proses. Ini bottom up policy. Kalau dalam klub itu lebih cepat. Iya, benar. Ini kan timnas. Kenapa bisa beda? Tiap 3 bulan lu baru main. Oke. Nggak ada friendly. Iya, iya. Nggak ada kumpul bareng. I see. Kalau kualitas pemain lu hebat, lebih cepat adaptasi. Emang kualitas pemain kita sehebat apa sih? Pemain terhebat kita di timnas siapa? Itses. Itses main di mana? Sassuolo tim yang baru promosi. Tahun lalu degradasi. Pemain kedua yang hebat siapa? Tom, menurut saya. Tom main di mana? Tahun lalu degradasi dari Almere, naik lagi. Sisanya Justin divisi sekarang baru masuk Fortuna divisi utama. Nathan divisi 2, Jenner divisi 2. Jenner baru masuk divisi Utrecht tim utama. Belum main juga dengan tim utama. Yeah. Jadi pemain kita level Eropa, Belanda, tapi ya kualitasnya so-so aja. Cuman kualitas so-so ini lebih bagus daripada Liga 1. Itulah kenapa 5 tahun lalu pernah nggak kita bermimpi ikut Piala Dunia? Bohong aja kalau bilang. Yeah. Nggak ada. Kita masih menjadi penonton setia ya? Penonton setia. Juara AFF, juara SEA Games, itu kan. Iya, betul. Sekarang kita diberikan mimpi untuk bisa lolos, mimpi yang nyata. Eventually kita bisa lolos. Apakah lolos dan nggak ada tahu. Tapi kita diberikan mimpi aja udah luar biasa. Jadi kalau ada orang yang klaim kita harus lolos, kocak. Gue pertanyakan dia ngerti bola atau enggak? Bener sih. Kita berharap lolos. Semua berharap lolos. Tapi kita juga harus sadar dengan kualitas kita dengan waktu yang sangat mepet. Menurut Koci, puzzle-nya udah lengkap belum? Skuad timnas? Ya enggak. Kalau ada pemain lebih bagus lagi, angkut. Masalahnya nggak ada. Contoh aja. Itses bagus. Lu datengin Pascal Struijk, kaptennya Leeds United. Kalau seandainya dia mau, dia datang, diganti. Kalau perlu Itses yang diganti. Dia kan lebih bagus Pascal Struijk daripada itu. Kalau Max Hilgers main di seandainya dia ke Valencia, dia jadi starter, ya bagusan Max sama Pascal daripada Itses. Ini rame lagi nih ketika Garuda calling, kok Elkan Bagot gak dipanggil? Menurut Koci, timnas masih butuh Elkan Bagot gak sih? Butuh, tapi buat jangka panjang. Ya. Buat jangka panjang. Bukan sekarang. Even buat pelapis Jay atau Justin? Pada saat ini mungkin Patrick dan tim berpikir ini udah oke. Kalau seandainya Elkan masuk, mungkin bisa jadi pelapis, tapi mungkin juga, tapi biar mereka ingin membuat tim ini kondusif dulu lah. Pemain ini aja. Tapi gue rasa Elkan Bagot nggak boleh kita coret. Apalagi dia pengen fokus ke klubnya kan, di champion ya. Dia main di championship kan. Fokus aja ke situ dulu. Kalau seandainya dia main di Ipswich ya? Ipswich. Kalau dia bisa jadi starter di Ipswich, gue rasa lebih bagus daripada yang kita punya sekarang. Oh iya. Ipswich divisi 2 itu beda loh. Divisi 2 Inggris sama Eredivisie gitu beda? Beda. Beda banget. Fisik lebih kuat. Oh iya, kalau Fisik ya, lebih Inggris kuat. memang ini. Iya. Betul. Wong divisi 4 bisa menang lawan MU. Waduh. Tapi kenyataannya di Ipswich juga dia belum dimainin di... Betul. Maka dari itu seandainya dia jadi starter kan. Nah kalau dia belum dimainin, Kluivert juga nggak punya justifikasi untuk memanggil dia. Benar. Pada saat ini. Tapi ini kan masih muda. Jadi udahlah, santai aja. Kita lihat ke depannya aja. Karena memang kriteria pelatih memanggil seorang pemain adalah dia harus main reguler kan di klubnya kan. Tapi kan kondisi kita mungkin agak pengecualian. Ada pengecualian selalu karena stok kita terbatas. Contoh pengecualiannya Tom. Belum nggak bermain reguler, tapi Tom pasti main.
gitu. Kecuali di 2 match ini kan friendly. Friendly. Jadi kalau Tom nggak main, oke, kita coba Jenner, kita coba yang lain, kita coba ini, coba itu, coba formasi, coba 4 back, coba. Nah, Patrick harus berani melakukan ini. Kalau dia nggak main dengan 4 back, gue kecewa. Serius, gue kecewa kalau dia nggak berani untuk main 4 back. Karena kalau dia nggak berani 4 back, dia ingin memperkuatin lu pengen menang aja, cari poin aja. Dan that's not the point. Uji coba diberikan. Kenapa gue selama ini bela Kluivert? Karena dia nggak pernah dapat uji coba. Iya betul, nggak dapat uji Iya coba. dong. Langsung perform. Langsung. Sekarang lu dapat uji coba, lu nggak membuat perubahan. Ya, terutama 4 back. Karena sama kayak MU, gue bilang ini tim lebih cocok main 4-3-3, bukan 3-4-3. Di timnas pun demikian, lebih cocok main 4-3-3. Tapi harus punya pelatih yang berani. Resikonya kan kalah. Iya. Berani dibully, nggak ada masalah. Iya. Jangan takut untuk dibully. Tapi bulian netizen bola galak loh. Nggak don't care. Nggak semua pemain, nggak semua pelatih siap dengan itu. Ya kalau lu mau gaji gede, lu mau ngetop, risikonya kan exposure lu lebih tinggi. Iya. Jadi hal kayak begini biasa itu.